Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 4A dan juga 4B. Bertemu lagi dengan Bu Seli. Di sini kita akan belajar mengenai tema 7, subtema 2, yaitu bab gaya listrik. Melanjutkan dari pembelajaran minggu kemarin. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Ayu mengenai gaya, apa itu gaya, terus kemudian macam-macam gaya. Nah, sekarang kita akan belajar gaya listrik dalam muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, silahkan teman-teman disiapkan buku pulpena dan juga alat tulisnya ya. Kemudian buku pulpenanya dibuka pada halaman 112 dan 113. Di sini kita akan belajar mengenai gaya listrik dan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, teman-teman sudah tahu apa arti gaya listrik? Nah, gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Kemudian, listrik memiliki dua jenis muatan teman-teman. Yang pertama, muatan positif, dan yang kedua adalah muatan negatif. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Tetapi, dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Nah, jenis muatan listrik dibagi menjadi dua, ada listrik statis dan juga listrik dinamis. Apa ya pengertian dari listrik statis? Nah, listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir, dikarenakan muatan negatif, jadi tidak bergerak. Nah, ini dari benda-benda yang tidak mempunyai aliran arus listrik. Nah, contohnya ada penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut, kemudian didekatkan dengan potongan kertas, maka kertas akan menempel. Kemudian yang kedua ada listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak, energi listrik bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Contohnya ada saklar lampu. Ini banyak sekali kan ditemui di rumahnya teman-teman. Nah, saklar lampu itu bisa menghidupkan lampu karena terdapat aliran arus listrik. Nah, selanjutnya yuk teman-teman kita mempraktikkan listrik statis. Teman-teman cukup menyiapkan penggaris plastik dan potongan kertas kecil-kecil. Kemudian lihat video di slide berikut ini. Silahkan teman-teman bisa menyiapkan penggaris plastik yang lengkung seperti ini ya. Kemudian potongan kertas kecil-kecil. Di sini Bu Seli menggunakan tisu. Kemudian gosok-gosokkan penggaris plastiknya ke rambut atau jilbabnya teman-teman. Nah, seperti yang Bu Seli contohkan ini ya. Kemudian dekatkan penggaris ke potongan kertas kecil-kecil, maka potongan kertas kecil tersebut akan menempel ke penggaris yang teman-teman gosokkan tadi. Itu ya dinamakan dengan listrik statis. Kemudian yang kedua di sini ada saklar lampu. Nah, saklar lampu ini merupakan contoh dari listrik dinamis. Selamat mencoba teman-teman. Nah, teman-teman sudah melihat video tayangan di slide sebelumnya kan? Nah, nanti silahkan bisa dipraktekkan ya untuk uji coba listrik statis. Kemudian yang kedua, kita akan belajar perubahan bentuk energi listrik. Nah, perubahan bentuk energi listrik itu silahkan dibuka pada halaman 117. Di situ energi listrik bisa berubah menjadi berbagai macam energi. Yang pertama, energi listrik menjadi energi gerak. Yaitu di sini contohnya ada blender, kipas angin, mesin cuci. Nah, jika aliran arus listrik ini menuju ketiga benda ini, maka yang dihasilkan adalah energi gerak. Kemudian yang selanjutnya energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, contohnya adalah bel listrik dan radio.
Bel listrik ini ketika teman-teman dulu masih pembelajaran secara efektif ke sekolah, pasti teman-teman tidak asing dengan bel listrik. Ya, bel listrik ini ketika jam masuk sekolah, ketika jam istirahat, ketika jam pulang sekolah, teman-teman pasti mendengarnya. Kemudian yang kedua, radio. Nah, jika teman-teman di rumahnya ada radio, bisa dicoba ya teman-teman. Selanjutnya ada energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, energi listrik menjadi energi cahaya adalah contohnya lampu. Yap, betul sekali teman-teman. Ketika saklar lampu di rumahnya teman-teman dihidupkan, maka lampu yang ada di dalam rumahnya teman-teman akan mengeluarkan energi cahaya. Kemudian selanjutnya ada energi listrik menjadi energi panas. Nah, contohnya ini familiar sekali di rumahnya teman-teman, pasti semuanya ada. Ada oven, penanak nasi, setrika. Nah, jika aliran arus listrik menuju ke benda-benda tersebut, maka energi yang dihasilkan adalah energi panas. Yang terakhir, energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Di sini ada dua perubahan energi yang terdapat pada benda, yaitu televisi. Ya, jadi teman-teman, jika televisi tersebut ada aliran arus listriknya, kemudian televisi teman-teman hidupkan, maka energi yang dihasilkan ada dua, yaitu energi cahaya dan juga energi bunyi. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Bu Seli menyimpulkan ada beberapa poin penting yang harus teman-teman ketahui, yaitu yang pertama, arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Kemudian yang kedua, jika arus listrik bergerak melalui peralatan listrik, peralatan tersebut akan berfungsi. Yang ketiga, energi listrik akan diubah menjadi energi lain sesuai dengan kegunaan peralatan listrik tersebut. Jadi 3 poin ini yang harus teman-teman ingat ya teman-teman. Ya, itu tadi video pembelajaran mengenai gaya listrik dan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tetap semangat ya teman-teman untuk belajarnya di rumah. Semoga materi pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua dan bisa lebih mempermudah teman-teman dan juga membantu teman-teman dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan Bu guru khususnya pada pembelajaran tematik. Nah, teman-teman, tetap jaga kesehatan, cuci tangan dengan air yang mengalir, dan stay at home, juga hindari kerumunan. Jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Sekian dari Bu Seli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel SDA SCTV ini. Jangan lupa share and subscribe ya.